Keris yang ditarik oleh laki-laki tersebut yang mengeluarkan api ternyata dilemparkan ke arah Pak Narji saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat misteri. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya yang halal, berkah, barokah buat kita semua. Allahumma amin. Cerita misteri kali ini akan saya ceritakan adalah bermalam di kampung gaib. Saat itu Jumat Kliwon. Pak Narji tak menghiraukan tentang hari dan waktunya. Pak Narji terus bekerja, membabat, menebang, hingga akhirnya tinggallah satu pohon batang kayu yang terkenal. Kayu tersebut pada zaman dulu sering digunakan untuk membuat werangka atau rumah sebuah bilah keris. Namun Pak Narji tak menghiraukan tentang kayu tersebut dan menebang untuk dijadikan jembatan Pak Narji dalam melewati sungai kecil tersebut. Pak Narji pun kelelahan. Di bawah pohon waru tersebut, Pak Narji mulai beristirahat, meminum secangkir teh hangat, bahkan sampai menghisap rokok di bawah rimbunnya pohon waru, membuat Pak Narji terlelap tanpa sadar. Pak Narji saat itu tertidur. Sore pun tiba, namun Pak Narji belum juga terbangun, hingga udara semakin dingin dan angin semakin kencang. Hal itu membuat Pak Narji terbangun dari tidurnya. Namun saat setelah Pak Narji bangun dari tidurnya, Pak Narji sontak kaget dan shock melihat keadaan di sekitar Pak Narji. Di mana yang tadinya Pak Narji tidur di bawah pohon waru, sekarang Pak Narji berada di tengah perkampungan. Ya, saat itu tahu-tahu Pak Narji berada di tengah-tengah perkampungan. Tapi anehnya, penduduk kampung tersebut tak ada satu orang pun yang Pak Narji kenal. Kan Pak Narji menyapa salah satu dari penduduk di sana. Namun sapaan Pak Narji dibalas dengan senyuman sinis dan tatapan yang penuh kebencian kepada Pak Narji. Pak Narji pun bingung dan terheran-heran. Kenapa aku ada di sini? Apa mereka seolah-olah membenci saya? Lalu Pak Narji pun terus berjalan mengelilingi kampung tersebut. Waktu semakin malam, hingga Pak Narji pun teringat akan anak dan istrinya di rumah. Pak Narji pun langsung mencari jalan untuk pulang. Jalan tersebut pun tak ditemukan oleh Pak Narji. Pak Narji pun terus bertanya ke setiap orang yang bertemu Pak Narji di sana. Namun mereka semua pun tak ada yang menjawab pertanyaan Pak Narji. Saat itu Pak Narji semakin lelah dan putus asa. Lalu Pak Narji melihat ke lorong jalan. Ya, Pak Narji melihat ke lorong sebuah jalan kecil, di mana lorong tersebut terlihat agak sedikit terang. Pak Narji pun perlahan demi perlahan mendekati dan menuju jalan lorong tersebut. Hingga akhirnya Pak Narji masuk ke jalan lorong tersebut dan mendapati di ujung jalan lorong tersebut terdapat sebuah gubuk kosong. Ya, terdapat sebuah pondok kosong tak berpenghuni. Lalu Pak Narji pun mencoba mengetuk pintu. Takut-takut ada orang di dalam. Dok, 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 dok. Permisi, kula nuwun. Berkali-kali diucapkan oleh Pak Narji tetapi tak ada jawaban. Lalu Pak Narji pun berpikir bahwa gubuk ini telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Lalu Pak Narji pun tanpa ragu-ragu masuk ke dalam gubuk tersebut, sembari meratapi nasibnya yang sedang ada di mana Pak Narji itu. Pak Narji pun tanpa disadari Pak Narji tertidur di situ. Namun di tengah-tengah tidurnya Pak Narji terkaget-kaget dan terbangun. Ya, Pak Narji terbangun
mendengar teriakan atau bentaan dari sosok laki-laki tegap. Ya, saat itu, weh, weh, weh. Pak Narji langsung kaget dan terbangun mendengarkan teriakan seorang sosok laki-laki tegap dengan pakaian zaman dahulu. Laki-laki tersebut meneriaki Pak Narji seolah-olah Pak Narji adalah sangat bersalah saat itu. Laki-laki itu berkata kepada Pak Narji, weh, weh, kowe sing nebangi kayu nang kene. Kowe sing ngobongi omah nang kene. Ngopo kowe ning kene? Kata laki-laki yang membentak Pak Narji. Pak Narji pun merasa bingung karena Pak Narji nggak merasa menebang kayu di kampung tersebut dan Pak Narji nggak merasa membakar rumah di kampung tersebut. Pak Narji merasa baru sampai atau baru ada di situ. Dalam keadaan bingung, Pak Narji pun berpikir, apa ini? Lelucon apa ini? Malah teriakan laki-laki tersebut semakin kencang. Bahkan hendak membawa Pak Narji atau menghukum Pak Narji saat itu. Pak Narji melihat ke belakang laki-laki tersebut, di mana penduduk kampung tersebut sedikit demi sedikit mulai berkumpul di belakang laki-laki tegap tersebut. Mereka semua menatap sinis, penuh kebencian kepada Pak Narji dan bersorak-sorak, bakar, bakar, bakar kepada Pak Narji. Saat itu Pak Narji langsung takut. Hingga akhirnya sebisa mungkin Pak Narji berusaha melarikan diri keluar dari gubuk tersebut. Ya, Pak Narji langsung melompat dari jendela dan langsung pergi meninggalkan gubuk tersebut. Penduduk di sana tidak tinggal diam. Mereka mengejar Pak Narji. Pak Narji pun semakin kencang melarikan diri. Hingga akhirnya penduduk di sana tidak bisa mengejar Pak Narji. Hingga akhirnya Pak Narji berhenti. Tepat di depannya terdapat sebuah sungai. Ya, sungai tersebut mengingatkan Pak Narji, di mana Pak Narji pernah menebang sebuah kayu dan menjadikan kayu tersebut sebagai jembatan di atas sungai tersebut. Tetapi kayu tersebut tidak ada saat itu, hanya sebuah sungai. Lalu Pak Narji menoleh ke belakang dan Pak Narji melihat penduduk kampung alam gaib tersebut lihat tajam ke Pak Narji dari kejauhan. Samar-samar sosok laki-laki tegap tersebut, astagfirullah, merinding guys. Lalu ditariklah tangannya dari belakang, terlihat sebuah keris. Pak Narji mengamati gerakan laki-laki tersebut. Lalu laki-laki tersebut pun menarik sebuah keris. Keris itu menyala, penuh dengan api. Pak Narji sangat ketakutan. Tetapi saat itu Pak Narji berpikir kalau mereka jauh. Pak Narji agak sedikit lega saat itu, tanpa berpikir yang lain. Tetapi apa yang dipikirkan Pak Narji saat itu sangatlah berbeda. Ya, keris yang ditarik oleh laki-laki tersebut yang mengeluarkan api ternyata dilemparkan ke arah Pak Narji saat itu. Pak Narji kaget. Keris tersebut pun bak panah yang melesat ke arah Pak Narji. Cus! Tahu dilempar keris tersebut, Pak Narji pun lari menghindar. Lalu Pak Narji selamat saat itu. Keris tersebut mengenai sebuah pohon dan pohon tersebut pun langsung terbakar. Kejadian itu membuat Pak Narji semakin menggila ketakutan. Akhirnya Pak Narji berjalan lari tak tahu arah. Terus berlari mengikuti aliran sungai tersebut. Hingga akhirnya Pak Narji terus berlari menjauhi orang-orang tersebut. Setelah jauh dari orang tersebut, akhirnya Pak Narji dalam pelariannya samar-samar sedikit demi sedikit mengingat tentang lokasi di mana dia berada. Ya, syukur alhamdulillah saat itu Pak Narji bisa keluar dari kampung gaib tersebut, di mana di dalam kampung gaib tersebut Pak Narji pernah bermalam di situ.
Pak Narji pun lari, terus berlari hingga menyeberangi sebuah sungai yang ia susuri. Setelah menyeberangi sungai, Pak Narji ternyata berada di kampungnya. Ya, lalu saat itu Pak Narji langsung bergegas pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya, saat itu Pak Narji disambut oleh anak istrinya dengan penuh kebingungan. Kenapa? Pak Narji sangat malam, bahkan hampir pagi. Mana Pak Narji menceritakan kejadian semuanya kepada keluarganya. Dengan perasaan yang ketakutan sambil bercerita, Pak Narji meminum tanpa sadar menghabiskan satu gogok air minum. Enggak sampai di situ. Ternyata sosok-sosok dari kampung alam gaib tersebut pun mengikuti Pak Narji sampai ke rumahnya. Saat itu Pak Narji mengalami sakit. Kurang lebih 1 minggu Pak Narji mengalami sakit. Pak Narji pun meninggalkan lahan yang hendak ia jadikan lahan baru. Akhirnya lahan baru pun terbengkalai. Hingga saat ini tak ada seorang pun yang berani membuka lahan di area tersebut. Itulah tadi cerita misteri bermalam di kampung gaib. Semoga kita bisa ambil hikmah dari pelajaran dari kejadian atau cerita ini. Bahwasanya kemanapun, dimanapun kita berada atau memasuki sebuah wilayah yang belum kita kenal atau daerah yang belum kita kenal, sebaiknya jangan lupa untuk mengucapkan salam. Karena sesungguhnya kita hidup berdampingan dengan alam-alam tak kasat mata. Oke. Itulah tadi cerita misteri. Terima kasih yang telah menyimak sampai di sini. Like jika kalian suka, share jika kalian ingin berbagi dengan sahabat Anda. Dan jangan lupa dukung kami terus dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk berlangganan gratis. Untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tentang cerita-cerita yang tak kalah menarik dari saya. Terima kasih sahabat misteri. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang baru gabung dan baru klik video ini, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya, tentunya dengan cerita-cerita yang menarik lainnya. Bersama saya Raden Gepeng, di Raden Gepeng Channel tentunya. Channel yang tak henti-hentinya menceritakan sebuah cerita misteri. Salam misteri sahabat, tentunya salam mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.